Tak ingin suasana terus membeku, hari ini aku berniat untuk mengajak Mas Arman makan malam berdoa. Berharap bisa mencairkan suasana tegang di antara kami, sekaligus untuk memperingati hari lahirnya. Aku sengaja menyiapkan kejutan kecil untuk merayakannya. Jam istirahat siang kali ini kugunakan sebaik mungkin. Setelah makan secepat kilat, aku langsung bergegas ke sebuah restoran untuk melakukan reservasi untuk makan malam romantisku dengan Mas Arman. Ya, aku ingin mengulang kembali momen-momen bahagia seperti waktu masih pacaran dengannya. Sayangnya hari ini aku tak mendapat izin untuk pulang lebih awal, sehingga aku harus menyiapkan semuanya setelah jam kerjaku. Rasanya capek sekali harus berkeliling secara terburu-buru untuk mencari sebuah barang yang akan kuhadiahkan untuknya. Mataku sedikit terbelalak kala melihat jam di pergelangan tangan kiriku sudah menunjukkan pukul 8 malam. Kenapa waktu cepat sekali berlalu? Arus lalu lintas yang ramai membuat jalanan sedikit macet. Astaga, jam berapa aku akan tiba di rumah? Aku juga butuh waktu untuk ganti pakaian dan dandan yang cantik. Aku sedikit lega ketika tiba di rumah dan tak melihat mobil Mas Arman. Syukurlah dia belum pulang. Ini menjadi kesempatan untukku merubah penampilan secantik mungkin. Tapi bagaimana jika ternyata sekarang dia tengah bersama Mbak Resti? Aku segera mengeluarkan ponselku untuk memastikan keberadaannya. Beruntung sebelum menghubunginya, Mas Arman sudah lebih dulu mengirimkan pesan untuk memberitahu bahwa ada sedikit pekerjaan tambahan yang mengharuskannya untuk lembur. Tapi makan malam kita jadi kan, Mas? Aku mengirim balasan untuk memastikan rencanaku malam ini akan berjalan dengan lancar. Iya jadi, sabar ya, ini sudah mau selesai kok, balasnya. Aku langsung tersenyum senang setelah membacanya. Setelah selesai, aku langsung menuju ke restoran yang sudah kureservasi siang tadi. Meskipun sedikit bosan karena harus menunggu, namun aku sangat bahagia ketika melihat mobil Mas Arman memasuki halaman parkir restoran. Aku langsung berdiri dari kursiku untuk menyambut kedatangannya. Namun senyum bahagiaku langsung sirna ketika melihat ternyata Mas Arman tidak datang sendirian. Ya, ia memboyong kedua putranya lengkap dengan Mbak Resti. Sungguh kecewa, rasanya aku ingin marah dan menangis kencang-kencangnya. Bukankah dia masih punya waktu lain bersama anak-anaknya? Makan malam romantis berdua yang sudah kubayangkan betapa indahnya, kini berubah menjadi makan malam keluarga. Melihat kursi yang tersedia hanya untuk 2 orang, Mbak Resti seolah peka dan izin untuk duduk di meja yang lain. Tapi tentu saja hal itu tak akan diizinkan Mas Arman, karena kedua putranya akan otomatis mengikuti ibu mereka. Seharusnya jika sedari awal ia peka, mungkin saja ia bisa menolak ajakan Mas Arman. Maaf ya Za, jadi ganggu makan malam kalian. Tutur Mbak Resti seolah merasa bersalah. Ya nggak apa-apa dong, aku kan juga ingin menikmati hari pergantian usiaku bersama kedua jagoanku. Sambung Mas Arman langsung meminta tambahan kursi untuk mereka. Oh ya Mas, ini hadiah dari Erik dan Evan untuk papanya, ucap Mbak Resti sambil mengeluarkan box kecil dari dalam tasnya. Wah makasih, isinya apa ya? Boleh buka sekarang? Mas Arman tak sabaran dan langsung membuka untuk melihat isinya. Wah bagus sekali, ini jam tangan yang sedang kuincar. Apa? Kenapa bisa sama dengan hadiahku? Dari mana Mbak Resti tahu kalau Mas Arman sangat menyukai jam tangan model klasik keluaran terbaru itu? Apa Mas Arman masih memberitahu kepada Mbak Resti semua hal yang ia sukai? Aku langsung mengurungkan niatku dan menyimpan rapat-rapat hadiah yang sudah susah payah kusiapkan itu. Kini sudah tak ada gunanya jika kuberikan kepadanya. Sial, kehadiran Mbak Resti benar-benar mengacaukan segalanya. Setibanya di rumah,
Aku tak bisa menyembunyikan kekecewaanku terhadap Mas Arman. Bagaimana tidak, bahkan hadiah jam yang diberikan Mbak Resti langsung ia gunakan di tangannya. Mas, jujur aku sangat kecewa. Kenapa kamu tak memberitahuku dulu jika Mbak Resti akan ikut dalam makan malam kita? Loh, kenapa? Bukankah bagus? Kita bisa makan malam bersama dengan anak-anak. Mas, aku bukan melarang kamu untuk bersama dengan anak-anak, tapi setidaknya kamu tahu sikon lah. Aku sudah susah payah menyiapkan semuanya. Apa susahnya kamu makan malam denganku saja? Toh besok kita juga bisa makan bersama anak-anak. Zah, di usiaku yang sudah tak muda lagi, aku nggak butuh momen-momen romantis seperti itu. Candlelight dinner, hey, kita sudah bukan anak muda lagi. Dan aku tak tahu kapan batas usiaku berakhir. Aku hanya ingin menggunakan waktuku sebaik-baiknya bersama anak-anak, itu saja. Tapi tidak bisakah kamu memberitahuku dulu kalau Mbak Resti juga ikut? Untung saja hanya ada aku di sana. Bagaimana jika aku mengajak keluargaku? Apa yang akan kujelaskan pada mereka? Ya, kamu jelaskan saja sebagaimana hubungan kita sesungguhnya. Kamu sudah tahu kan dari sebelum kita menikah bagaimana hubunganku dengan Resti dan bagaimana arti anak-anak bagiku. Zah, tidak gampang untuk mengobati luka di hati anak-anak setelah perceraian kami dulu. Seperti biasanya, di akhir pertikaian kami, aku selalu dituntut harus mengalah dan mengerti. Perasaan anak-anak selalu menjadi prioritasnya. Lantas bagaimana dengan perasaanku? Bukankah ia juga wajib menjaga perasaanku sebagai istrinya? Ternyata benar kata ibuku. Untuk tiba-tiba berubah status dari seorang istri menjadi seorang ibu, itu tidaklah mudah. Apalagi aku yang hanya sebagai ibu sambung. Kekesalanku makin bertambah kalau melihat postingan Mbak Resti di sosial medianya. Ia menerbitkan postingan ucapan selamat ulang tahun kepada Mas Arman dengan mengunggah foto Mas Arman bersama Erik dan Evan saat di restoran tadi tanpa menampakkan jejakku sama sekali. Hah? Apa ini? Aku bahkan sama sekali tak menyadari saat ia memotret suamiku. Puluhan ucapan langsung membanjiri kolom komentarnya. Namun ada salah satu ucapan dari temannya yang membuat mataku terfokus. Selamat ulang tahun Pak Arman. Wah, quality time bersama keluarga saat ulang tahun memang adalah ide terbaik. Semoga selalu bersama dan bahagia selalu ya, tulisnya. Hah? Tetap bersama dan bahagia? Bersama siapa? Apa orang ini tak tahu menahu tentang rumah tangga mereka yang sudah lama karam? Aku sedikit kecewa dengan Mbak Resti yang hanya memberi tanggapan suka pada setiap komentarnya. Kenapa ia tak sekalian meluruskan apa yang seharusnya? Atau apa ia masih berangan-angan tentang kesalahpahaman ini?